Roxoy Mania, di mana saja kamu berada, kembali lagi bersama saya dengan Gaby Yohe yang paling cantik, kece, imut, rajin menabung, bijaksana, serta ibu yang baik. Di Reporter. Dan episode kali ini spesial sekali karena saya punya liputan mengenai salah satu anak rap Papua yang sekarang sedang meniti karir di ibu kota. Dan bukan hanya itu, dia selain jadi rapper, dia juga seorang tukang cukur hip hop. Berarti dia sambil cukur rambut, dia sambil nge-rap mungkin kali ya. Ya seperti itu. Dia kerja di salah satu barbershop yang paling terkenal di Jakarta Selatan. Dan kebetulan beliau sedang datang ke sini untuk jadi guest star di salah satu acara yang ada di Jayapura. Dan saya tahu pasti kamu tuh penasaran sekali itu siapa. Gak usah lama-lama lagi, langsung saja kita lihat profilnya. Drop now. Carmati, barang jalan biasa bos. Stop pura-pura mati bos. Carmati, ya. Carmati, ya. Barang jalan biasa bos. Stop pura-pura mati bos. Terima kasih untuk Gaby di Kejorep Office. Seperti yang teman-teman lihat, saya sudah sama salah satu rapper Papua yang saat ini lagi berkiprah di kancah nasional. Ada Kakak Gans di sini. What's up, Kaks? Oke, jadi sebelum saya mau tanya lebih lanjut, kita ngobrol-ngobrol nih, Kaks. Saya mau Kakak perkenalkan diri dulu untuk teman-teman Roxoy, Kaks. Jadi Roxoy ini untuk teman-teman yang suka nonton reporter, kita sebut mereka Roxoy. Siap, Kak, silakan. Soy, it's your boy Guntur, AK Guns, AK itu kan juga hip hop. So, siap. Jadi, Kak, kita pantau dari tim reporter sendiri, selain nge-rap, Kakak juga nih sebagai capster ya, Kak ya. Capster di salah satu barber yang cukup luar biasa. capster iya, tapi lebih tepat saya lebih senang sebut tukang cukur sih. Tukang cukur. Ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin kita langsung masuk ke Kakak kan baru rilis lagu ya. Ada beberapa lagu, tapi yang saya suka itu yang cara mati. Oke, guys, bagaimana inspirasi untuk lagu itu dan proses, mungkin menceritakan proses pembuatannya, bagaimana sampai bisa cara mati ditentukan sebagai tema lagu itu. Sebenarnya sih cara mati itu angkat cerita dari lingkungan tuh, kayak nongkrong terus di kompleks ataupun di tempat dimana saya orang ada tuh, mau entah di timur ataupun dimanapun ya, saya mau angkat cerita tentang situ, tentang lingkungan, tentang tongkrongan, sebangsat-bangsatnya teman, kurang aja teman ya, di situ saya mau angkat. Jadi tapi kenapa sampai pilih dia punya judul jadi cara mati, karena bagaimana saya mau angkat istilah dari timur yang bisa jadi tren gitu, bisa jadi tren bukan cuma di Papua tapi di semua. Karena saya pikir begini, orang-orang di daerah barat kayak di Jakarta atau mana, dong istilah kayak sabi, wagilasi, sans itu sampai di timur tuh pakai. Jadi saya sebenarnya kenapa tidak tempuh istilah dari timur nih, dan saya juga pakai. Apalagi karena saya pikir juga saya stay di Jakarta gitu. Tapi kalau dari proses sebenarnya tidak terlalu susah, karena dia tema sebenarnya lumayan gampang karena lumrah sekali. Tapi untuk proses bisa jadi kan saya collab sama Noix dan orang yang produksi juga bukan saya sendiri. Jadi prosesnya tuh waktu saya ke Sorong, Jakarta, ke Sorong, lumayan baku bujuk dengan orang yang nyanyi desa, kan itu manusia sombong, manusia bikin diri. Jadi sebenarnya lirik di sub lagu juga tuh mau singgung tuh orang. Jadi saya di sub lirik pun saya ada singgung Noix, ada Noix dia ada singgung saya juga. Jadi produksi kalau pengerjaan sebenarnya lagu 3 hari tuh kerja, terus lengkapnya 1 minggu lah mah video klip. Tapi keseluruhannya sebenarnya sih. Tapi yang paling pasti saya angkat cara mati karena selama saya di Sorong 1 minggu itu, kayak kamu lihat di video klip yang orang pertama kali muncul di video, dia itu selama saya di Sorong, saya selalu dengar kata cara mati keluar dari mulut. That's why. Jadi salam buat Malam, Om Malam, dia nama Malam.
Oke, Kaks, itu mungkin jawaban dari bagaimana bisa cara mati itu dia luncur dan tersebar di pasaran, siap. Dan jadi trending juga sih, Kaks. Akhirnya kata-kata itu saya pantau di Instastory, di segala macam, itu jadi jargon juga. Oke, Kaks, berikutnya nih kita lari ke pertanyaan, apakah Kaks Westwell? Sebenarnya pertanyaan ini bukan baru pertama orang tanya ya. Cuman kalau Westwell buat saya tuh sebagai saya keluarga di Jakarta. Kalau tanya saya bilang bagian dari Westwell atau sebagai manajemen belum. Jadi ya semoga teman-teman Westwell, Bang Upi, Marisa nonton video ini mungkin. Jadi buat kamu semua, saya belum jadi artisnya Westwell, tapi saya family Westwell. Saya bagian dari Westwell. Karena kenapa Westwell saya selalu kemana-mana ya Westwell? Karena saya pertama kali manggung di Jakarta, dan orang yang pertama kali bawa saya manggung di Jakarta 2013 dan Westwell. Sombong amat. Itulah makanya kenapa banyak orang ajak saya ini, saya lebih pilih join di Westwell. Tapi kalau orang tanya saya part kolektif bagian mana atau label atau apa, bakal jadi Block 8 represent. Ya, bakal sama Block 8. Kalau saya di Jakarta, saya family Westwell. Siap. Itu salah satu bentuk humble juga dari seorang Guns yang mungkin teman-teman kan Kaks lihat sendiri scene hip hop di kota Jayapura ini, di Papua maksudnya, itu lagi memanas-manasnya nih, apalagi untuk generasi di bawah kakak-kakak kam juga kan lagi berpicah bunga nih. Jadi itu juga mungkin bisa menjadi motivasi juga, berpicah bunga yuk. Goblok. Oke Kaks, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Kaks. Tapi saya lebih ke ingin tahu bagaimana tanggapan kakak untuk hip hop Papua keseluruhannya, mulai dari perkembangan berkarya bahkan sampai pro kontra yang terjadi dinilai dari kacamata seorang Guns. Kalau bagaimana dari orang berkarya, kalau saya sekarang karya-karya hip hop di tanah Papua itu semakin berkembang. Semakin berkembang berarti karena tong sekarang sudah semakin melek dengan perkembangan, terus semakin sadar dengan internet yang ada. Terus teman-teman musisi dari keseluruhan tanah Papua tuh mulai bisa pilih mana referensi saya punya warna musik yang saya ambil. Itu sekarang masih makin baik dan makin baik gitu. Dan sebenarnya bisa kelihatan juga warna teman-teman, kayak mulai dari daerah Papua Barat sampai ke gunung, itu dia warna tuh masing-masing bisa kelihatan jelas. Tapi kalau saya lihat dari produksian teman-teman semua, pertama kualitas musik teman-teman di Papua tidak semua beli beat, tapi dia bisa produksi sendiri. Kayak dari salah satu tiap grup, atau mereka punya grup ataupun solo, dari teman-teman mereka produksi beat sendiri. Jadi kalau teman-teman di luar sana kamu dengar lagu-lagu anak-anak dari Papua, don tidak beli beat atau dapat beat dari luar, don sendiri produksi. Dan mungkin buat yang di daerah barat banyak belum tahu, mungkin di barat banyak juga teman-teman punya studio sendiri. Tapi di Papua rata-rata tiap anak rap don punya studio sendiri. Dan menurut saya itu perkembangan sangat besar. Tapi karena tidak banyak yang tahu tentang keadaan Ton di dalam sini, jadi buat saya sangat bagus. Pertama, kami bisa lihat perkembangan video. Damn bro, menurut saya semua video dari anak-anak timur ini semakin bagus-bagus, semakin gila-gila. Dia punya hasil mixing, mastering, menurut saya itu untuk hip hop so standar bagus sekali. Dan pertama lagi, teman-teman di Papua ini punya banyak lagu hits bro, yang bisa tembus sampai kayak ke bagian barat gitu. Lagu-lagu sampai orang-orang menyanyi. Tapi cuman kadang ada beberapa yang tidak bisa sampai karena itu dia media dan yang lain tidak bisa jangkau teman-teman yang bagus-bagusin. Dan banyak juga teman-teman yang bagus dan tidak tahu bagaimana untuk promosikan punya karya. Itu karena kadang tong di dalam sendiri tong masih saling egois bagaimana. Dan yang satu lagi juga karena tong kurang terima dan tong jarang mau bikin edukasi atau orang dari luar yang lebih paham tentang bagaimana tong buat musik yang lebih baik lagi untuk menata orang. Dan kadang teman-teman di Papua juga tong kadang cuman pantau, tapi ketika orang yang tong pantau di daerah sana yang punya kapasitas lebih, ketika dong ada di sini tong kadang jadi kayak sungkan untuk tong mau tanya, tong mau belajar dari orang. Padahal sebenarnya itu hal baik. Ketika dong ada di tong tanah, tong belajar lebih, itu bisa bikin tong jadi selevel untuk berkarya dengan dong di bagian barat. Kalau itu dari saya. Tapi kalau pro kontra,
saling bokot ini ya, di hip hop emang sini, cuman kadang yang saya lihat adalah kadang teman-teman rap yang suka mau keep it real. Dong suka kadang tidak senang dengan teman-teman yang bikin lagu dong rap di musik yang apa ya, yang kayak misalnya contoh salah satu grup rap misalnya sebenarnya menurut saya suka kayak dia judul lagu tuh enak-enak. Iya. Dia bener-bener kalau duka kasih tahu cara, menurut saya itu nada yang asik. Tong di sini tong punya itu, kalau buat saya itu jadi hip hop daerah. Sama kayak dong di Jawa tuh ada indeks AK. Men, tuh di sini tong punya itu, cuman ya teman-teman yang rap mau suka real, karena suka tidak suka itu makanya jadi pro kontra menurut saya. Kalau memang kamu tidak suka dengar itu, tidak usah dengar. Kalau kau dengar, kau tidak suka, ya kamu jadi bokok tidak suka. Jadi lebih jadi kalau menurut saya seperti itu. Jadi tapi sisi lain lagi sebenarnya jadi bagus. Akhirnya jadi ada warna di dalam. Tuh punya hip hop, kalau di Jawa dong punya hip hop koplo ya. Tuh punya sini tuh hip hop itu, hip hop goyang. Goyang, oke. Langsung diklaim oleh seorang Gans, hip hop goyang, siap. Oke, Kaks. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari saya pribadi. Kaks, kenapa sampai bisa berpenampilan atau ngejreng gitu rambutnya? Kenapa bisa memilih konsep seperti ini, Kaks? Pertama ini adalah saya kepala adalah saya keluar dari bawah tanah. Pertama artinya gini, kau rap underground, kau punya penampilan bakal selalu pakai hitam, mentok berwarna adalah pakaian warna putih. Ya rambut kalau tidak mau jadi rapper adalah botak, mau kasih panjang tidak tahu mau bikin apa. Itu satu. Dan pertama adalah saya bosan ketika saya dengar gue bilang keep it real, hip hop tuh the street, jalan, man. Tapi sekarang orang yang suka bilang hip hop street jalan tuh, dia mau punya banyak uang jadi kayak Jay-Z, Kanye West, Travis Scott, segala macam yang dengar. Tapi dia tidak suka untuk mau terima yang Jay-Z dan lakukan. Ada dong masuk industri, tapi dia bisa bedakan bagaimana dong di industri dan di komunitas. Nah, saya kenapa berani bikin rambut gini jreng? Pertama, saya pekerjaan di dunia rambut. Otomatis saya mau sesuatu yang menarik dari saya rambut, saya kasih panjang. Yang kedua adalah saya pindah ke ibu kota. Jujur saja ibu kota butuh gimmick, bro. Pulang saya. Mama gigit. Mungkin yang terakhir, kakak mungkin punya masukan-masukan lagi untuk pelaku-pelaku hip hop di tanah Papua atau mungkin di seluruh Indonesia. Silakan, Kak. Mungkin kalau seluruh Indonesia ya semoga orang mau dengar nih, mengerti apa yang saya bilang ya. Tapi kalau saya dari teman-teman di tanah Papua semua, teman-teman yang nonton ini maupun teman-teman bagian timur Indonesia, terlebih khusus kayak sama kayak saya pelaku yang saya baru rilis bicara banyak, maksudnya apa kadang yang kamu bikin, kamu baru mulai orang bicara banyak, tidak usah dengar dorang. Bikin saja, mulai kan dari apa yang kamu mulai, kamu akan belajar. Oh kekurangan di sini. Jadi terus bikin karya, jangan berhenti dan terus belajar, terus upgrade aja apa yang bisa kamu upgrade. Terus sudahlah untuk mau baku tidak suka satu sama lain, karena ya memang kalau aku tidak suka orang berkarya tidak usah dengar. Oke, jadi kalau tidak suka orang berkarya, kamu jangan dengar. Dan satu lagi, jadi karena rap ya semua sama. Jadi kalau saya pribadi yang saya pegang adalah, yang saya lakukan adalah sama tapi tak serupa, yaitu sama-sama rap. Tapi saya lakukan rap dengan yang saya beda, jadi akhirnya orang bisa tahu kok itu siapa. Oke, itu quotes untuk episode ini langsung dari Gans. Dan yang terakhir, Kaks, mungkin Kaks mau shout out untuk siapa? Di mana mungkin Maitua kah? Oke, silakan, Kaks. Saya shout out buat semua pelaku hip hop, pak musisi, sama buat teman-teman musisi di Papua, para pelaku hip hop. Jangan cuma bergaul sesama rapper, tapi kalau memang kamu jadi musisi rap, ya, kau harus bergaul dengan semua musisi genre apapun. Kau harus bergaul dengan orang, karena tidak untuk kemungkinan dari
dari kok musik hip hop ini kok butuh pemain piano, kok butuh pemain gitar untuk bikin hidup ke musik. Dan sama syarat buat WhatsApp keluarga di Kota Sorong, Blok 8, WhatsApp. Dan buat di Jakarta, WSW, WhatsApp keluarga Cukur Rambut, Herner Studio yang di Bandung juga. Dan buat semua orang yang saya sayang, saya cinta kamu sebelum ketemu, Gans. Oke, thank you Kaks. Jadi sebelum kita mengakhiri sesi interview ini Kaks, kita punya jargon nih, kita punya yel-yel, yaitu saat saya bilang rapper reporter, kakak langsung bilang bukan fake news. Siap Kaks? 3, 2, 1. Rapper reporter, Bukan fake news. saya kembalikan ke Gaby di studio. Terima kasih Randy buat interviewnya bareng dengan Gans. Terima kasih juga buat Gans yang sudah bersedia diinterview oleh rekan saya Randy dari Rapper Reporter. Dan berakhir sudah episode kali ini yang spesial banget bareng dengan Gans. Dan buat kamu semua Rocksoy Mania yang ingin sekali kan punya rapper-rapper andalan diberitakan sama reporter cantik kayak saya, bisa langsung saja kamu komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel kita Kejerap TV. Dan ikuti terus episode-episode reporter selanjutnya. Bukan fake news. Oke, saya Gaby Ohe. Peace out.